Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya kita semua? Saya percaya bahwa kita semua hari ini kita berada di dalam kebaikan Tuhan. Karena kalau hari ini kita bisa ada dan bernafas, kita boleh menghirup udara pagi semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita berikan waktu yang terbaik sebelum kita akan menjalani hidup yang kita jalani. Kita akan beri yang terbaik. Waktu kita yang utama adalah mencari wajahnya, sehingga kita memperoleh kekuatan penghiburan daripadanya. Mari saudara, kita datang di kaki Tuhan dan kita akan mengangkat pujian dan penyembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu supaya hadirat Tuhan boleh kita rasakan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, pagi hari ini kami akan Tuhan datang menghampiri wajah-Mu Tuhan Yesus, menghampiri dengan Tuhan membawa korban syukur, pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Karena kami menyadari Tuhan Yesus, kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Namun kalau ada sebagian anak-anak-Mu hari ini dalam keadaan lemah, ada sebagian juga yang sakit Tuhan dan berbeban berat, mari Bapa urulkan Tuhan. Sebelum kami membawa korban syukur, jamah hati mereka, kuatkan iman mereka supaya mereka dikuatkan, dihiburkan dan disembuhkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau kami memberi yang terbaik, pujian dan penyembahan kami, korban syukur kami yakin Tuhan melawat kami, Tuhan menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu hati, jiwa, pikiran, tubuh kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Dan mulai pagi hari ini kami akan memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupan yang memberikan kelegaan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku. Sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan yang memberikan kami kekuatan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan segenap hati. Kaulah air kehidupanku ya Tuhan, yang memberi kelegaan. Kau segarkan kehidupan kami Bapa. Kaulah roti kehidupanku, amin, amin, yang memberi kekuatan. Katakan, tiada ku takut jalan hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin Tuhan. Kami nyanyikan dengan segenap hati, tiada ku takut jangan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan kami yang memberikan kami kesegaran, kekuatan yang baru, amin. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan, yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, kemenangan, yang memberi kekuatan. Kami tidak takut jalani hidup ini karena kami bersama Engkau Tuhan Yesus, amin, amin Tuhan. Jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Oh kami Tuhan, tiada kami ragu, tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Oh kami
tak takut jalani, tak takut jalani hidup ini, jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin amin Tuhan, tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu, bersama Yesus ku menang, kami bersama-Mu Tuhan, amin Yesus. Bersama Yesus ku menang. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di hadirat-Mu hari ini kami ada. Di dalam kasih dan kuasa-Mu kami memperoleh kemenangan. Kami tak takut jalani hidup ini, karena kami bersama-Mu Yesus selalu. Kau menyertai hidup kami Bapa. Engkau jadikan kami terang dan garam-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap. Kamilah orang yang Kau jadikan kami berkat bagi sesama kami. Oh, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Immanuel bagi kami, Kaulah bersama kami selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus tenggelam dalam kekuatan iman kami kepadamu, tenggelam di dalam kuasa-Mu. Yesus, kami percaya Kau selalu bersama kami Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita boleh pandang wajah Tuhan pada pagi hari ini. Tanggalkan segala beban-bebanmu, masalahmu. Bahkan kau merasa engkau tertekan hari ini, engkau takut hari ini. Mari saudara, kita tembus segala takut kita dengan iman yang teguh. Mari saudara, nyanyikan pujian dengan segenap hati di dalam Tuhan Yesus. Dalam pujian kita kepadanya pasti ada memperoleh kekuatan yang baru, karena kita percaya kita adalah anaknya, dan kita boleh berharga di matanya saat kita menghampiri wajahnya, memuji menyembah Tuhan. Yesus ada bersama dengan kita. Percayalah kepadanya. Mari saudara, nyanyikan pujianmu dengan segenap hati. Katakan di dalam pujian iman kita kepadanya, Yesus, Kau berharga dan mulia di mataku. Mari saudara, nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas dan perak, dari emas, perak dan permata. Amin Tuhan. Bahkan lebih dari semuanya, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Amin. Oh Yesus, Kau termulia. Sekali lagi katakan, Kau berharga dan mulia ya Tuhan. Berharga dan mulia di mataku. Engkau satu-satunya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini, lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau satu-satunya bagi kami. Yesus, Kau termulia. Amin Tuhan Yesus. Ini ku persembahkan setiapku padamu sebagai persembahan. Mari kita persembahkan hidup kita, pujian kita kepada Yesus yang memberikan keselamatan dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakailah hidup kami. Kau berharga dan mulia. Inilah hidup kami, kami persembahkan padamu. Berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak
dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini, dan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, kau termulia, Yesus, kau termulia. Kini ku persembahkan, mari kita persembahkan pujian. Ku persembahkan di hatiku padamu, di hidupku padamu, bagai persembahan yang hidup ya Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidup. Mari nyanyikan sekali lagi. Kini ku persembahkan hidupku padamu, ni ku persembahkan hidupku padamu, sebagai persembah segala pujianmu, segala hatimu, amin, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidup. Sekali lagi, mari dengan segenap hati lebih dalam lagi. Ku persembahkan hidupku padamu, amin, sebagai persembahan yang hidup, amin. Tuhan Yesus, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu, di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku jadi alatmu. Tuhan, pakailah hidupku hari ini jadi berkat ya Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami hari ini, untuk kami jadi berkat, jadi terang di dalam kehidupan, di dalam setiap tanggung jawab hidup kami hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kembali kami datang padamu, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat di udara yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan pada saat pagi hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Matius yang kelima, ayat yang keempat, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, masih di dalam khotbah di bukit. Ya, kita akan baca. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, saudara, berduka cita di sini bukan dimaksudkan Yesus karena kita kehilangan pekerjaan atau putus satu hubungan dengan orang yang kita kasihi, ataupun kita kehilangan pekerjaan, ataupun kita menderita sakit penyakit. Ya, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara, berduka cita di sini, saudara, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Ya, nah ini berbicara tentang duka cita secara rohani. Ya, sebagaimana kata miskin di ayat yang sebelumnya itu berbicara tentang miskin rohani. Ya, saudara, berduka cita di sini berbicara tentang duka cita secara rohani. Ya, apa yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang berduka cita karena
ia akan dihibur, ya. Yang pertama adalah duka cita karena menyadari bahwa dirinya terbatas, ya. Kata miskin di hadapan Allah, ya, saudara, yang berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu miskin di hadapan Allah, artinya adalah orang yang merasa tidak mampu, orang yang merasa tidak berdaya, orang yang merasa dirinya terbatas. Oleh karena itu ia membutuhkan Tuhan, ya. Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas, Dia akan menolong kita pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Saudara, duka cita yang seperti inilah yang disebut oleh Tuhan berbahagia, karena ia akan mendapatkan pertolongan Allah yang tidak terbatas. Mengapa? Karena ia bergantung kepada Tuhan, ya. Orang yang menyadari dirinya terbatas dan berduka cita karenanya, saudara, lalu dia bergantung pada Tuhan, orang inilah yang berbahagia, ya, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada seorang raja bernama Yosafat. Tatkala saudara dia menghadapi musuh yang bergabung dari 3 negara, saudara, ya, Amon, Moab, dan saudara Edom, saudara, mereka bergabung untuk mengalahkan, membinasakan saudara bangsa Yahudi. Maka saudara, Raja Yosafat merasa dirinya tidak mampu, ya, merasa kemampuannya terbatas jika dibandingkan dengan musuh yang begitu besar yang dihadapinya, yang ingin membinasakan dirinya. Oleh karena itu, ia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, ya, di dalam 2 Tawarid 20 ayat yang ke-12. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, inilah orang-orang yang saudara mendapatkan pertolongan Tuhan, ya. Saudara, karena apa? Dia menyadari bahwa dirinya tidak mampu, terbatas di dalam menghadapi musuh yang sangat besar. Demikian juga saudara dan saya di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara, dalam menghadapi kesukaran hidup, dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang semakin hari semakin besar, saudara, tantangannya, kita tidak mampu. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, saudara, kemampuan kita terbatas, ya. Saudara, ada banyak musuh yang kita hadapi. Itulah masalah persoalan-persoalan yang datang silih berganti, ingin menghancurkan hidup kita. Ada banyak musuh yang kita hadapi, saudara, selain juga iblis ingin memadamkan, ingin menghancurkan iman kita saat kita mengalami penderitaan dan kesulitan, agar kita menjadi tawar hati. Ada banyak musuh yang kita hadapi, saudara, selain oleh dunia ini juga, saudara, yang coba menghanyutkan kita untuk menjauh daripada Tuhan. Ada banyak musuh di dalam hidup kita, saudara, yaitu di dalam diri kita sendiri, yaitu keinginan-keinginan daging yang berjuang untuk melawan kehendak Tuhan, untuk memberontak terhadap Tuhan, untuk berjalan sendiri menurut kehendak dirinya sendiri, untuk memuaskan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, banyak musuh selain tantangan, persoalan iblis, saudara, ya, diri kita, keinginan daging kita, dunia ini, kita nggak mampu menghadapi setiap persoalan yang begitu besar, saudara, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, saudara, masalah pekerjaan, masalah usaha, kita nggak mampu. Kemampuan manusia itu terbatas, ya. Karena itu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur.
Saudara, saat kita menghadapi keadaan yang begitu sulit dan sukar, saudara, biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kita berdoa seperti doa daripada Raja Yosafat yang berkata bahwa Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu menghadapi musuh yang begitu besar. Ya, dikatakan oleh Yosafat, kami nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Saudara, inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang inilah yang mendapatkan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan menolong kita dengan segala kemampuan kita yang terbatas, agar saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ya, saudara, hal yang kedua, saudara, apakah yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang berduka cita? Di sini yang pertama tadi, saudara, adalah duka cita karena menyadari bahwa dirinya terbatas, tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, orang itu berbahagia karena orang itu akan mengandalkan Tuhan. Orang itu akan mendapat pertolongan daripada Allah yang tidak terbatas. Yang kedua adalah, saudara, duka cita karena menyadari akan dosa-dosa kita, ya. Saudara, duka cita di sini karena telah melukai hati Tuhan, ya. Saat Raja Daud berbuat dosa dengan Betseba, saudara, dan Nabi Nathan menegur Daud. Dia tidak marah walaupun dia seorang raja, tetapi dia hancur hati dan dia berkata bahwa aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Daud bukan hanya sedih karena dia akan mendapat hukuman daripada Tuhan setiap akibat daripada dosa yang ia perbuat, tetapi terlebih Daud sedih karena ia melukai hati Tuhan. Saudara, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan tentunya itu melukakan hati Tuhan, ya. Saat Tuhan menciptakan manusia dan kejahatan manusia, ya, pada saat manusia jatuh dalam dosa dan kejahatan manusia semakin bertambah-tambah, dan pada zaman Nuh firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia karena manusia kelakuannya begitu jahat dan hal itu memilukan hati Tuhan. Saudara, ini yang saudara, ya, duka cita Tuhan karena saudara akan dosa. Biarlah kita boleh berduka cita akan dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa kita manusia yang rentan untuk bisa berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita memerlukan Tuhan. Karena itulah kita perlu bergantung kepada Tuhan. Karena itulah kita perlu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus dan kemampuan Roh Kudus untuk memampukan saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Kita manusia tidak berdaya, saudara. Ya, siapakah kita manusia? Ya, kesalehan manusia. Firman Tuhan katakan bagaikan kain lara, kain lap kotor yang di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Saudara, duka cita karena menyadari akan dosa-dosa kita. Saudara, Raja Daud di dalam kitab Mazmurnya mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya, yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Saudara, inilah maksud daripada firman Tuhan. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan mendapatkan penghiburan. Saudara, duka cita karena meratapi dosa yang telah kita lakukan, dan penghiburan yang Tuhan berikan seperti penghiburan yang diterima oleh Raja Daud tatkala dia berbuat dosa. Dia menerima pengampunan daripada Tuhan. Itulah penghiburan daripada Tuhan, sehingga tidak ada lagi rasa tertuduh akan dosa, saudara. Karena apabila kita mengaku dosa, firman Tuhan katakan Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, saudara, kalau iblis menuduh kita, itu bukan Tuhan yang menuduh kita. Karena apabila kita mengaku Tuhan dengan segenap hati,
Saudara, Dia mengampuni dosa kita. Walaupun dosamu seperti merah seperti kirmisi, firman Tuhan katakan akan putih seperti bulu domba. Ya, saudara, 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, duka cita yang menurut kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan dan akan membawa kepada keselamatan. Ya, saudara, inilah orang-orang yang berbahagia. Ya, saudara, mungkin ada hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya oleh karena dosa-dosa pelanggaran yang kita buat. Namun kita bersyukur, saudara, kenapa? Karena itu akan membawa kita pada pertobatan, yang membawa kita pada keselamatan, yang tidak akan kita sesalkan, karena kita tahu bahwa tujuan Tuhan adalah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa apakah yang dimaksud dengan duka cita di sini, saudara, berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur, yaitu duka cita karena menangisi dosa orang-orang lain. Ya, saudara, inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Ya, di mana kita boleh menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, kita berduka cita karena ada anggota keluarga kita yang belum diselamatkan, ada teman-teman kita, ada orang tua kita yang belum diselamatkan, yang masih hidup di dalam dosa. Kita boleh memiliki hatinya Tuhan. Ya, saudara, kita sehati dengan Tuhan, memiliki duka cita seperti Tuhan berduka cita apabila hati kita jauh daripada Tuhan. Saudara, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan Dia akan menerima penghiburan karena kita sehati dengan Tuhan. Duka cita yang mendatangkan pertobatan, duka cita yang menangisi, saudara, dosa daripada orang-orang lain, terlebih dosa-dosa, ya saudara, anggota keluarga kita yang terdekat. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Ya, sebagaimana Yesus menangisi kota Yerusalem, saudara, Yerusalem, Tuhan Yesus katakan Ia rindu mengumpulkan anak-anaknya seperti induk ayam rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya. Saudara, kota Yerusalem, orang-orang Yahudi, mereka menolak akan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menangisi mereka, karena Tuhan tahu apabila seseorang menolak akan Tuhan, maka dia akan binasa. Ya, maka iblis seperti seorang pencuri dan pembunuh, dia membinasakan, karena kota Yerusalem akan dibinasakan oleh karena mereka menolak akan Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Ya, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menangis, ya, karena banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Ya, saudara, inilah duka cita yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dan hal yang keempat adalah duka cita karena keadaan dunia yang semakin tidak bermoral. Ya, saudara, Lot hidup di tengah-tengah Sodom dan Gomora, ya, orang-orang yang fasik, dan dikatakan jiwanya itu sangat menderita. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang fasik, yang tidak mungkin lagi akan diperbaharui, karena saudara, dikatakan yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah-tambah cemar. Ya, oleh karena itulah Tuhan mau menciptakan langit baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Namun bagi kita yang masih hidup di dunia ini, mereka yang masih hidup dalam dosa, yang bertambah jahat, bertambah cemar, biarlah kita bertambah kudus dan bertambah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kuatkan hatimu dan percaya akan firman Tuhan bahwa Dia berkuasa menolong hidup saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian Kaulah Air Kehidupan. Saudara, sebagaimana pujian yang saya ciptakan, kita nggak usah takut menghadapi kesulitan hidup ini. Bersama Yesus kita pasti menang.
Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Saudara, bersama Yesus kita menang. Apapun masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi, kita nggak usah takut. Selama kita boleh meratapi segala dosa kita, karena kita tidak mampu hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan, kita mohon kemampuan agar Tuhan memberikan kita kemampuan untuk hidup benar di hadapan-Nya, tidak hanyut oleh arus dunia ini. Kita boleh mengakui segala dosa-dosa kita, mohon pengampunan Tuhan. Saudara, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang demikian yang akan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, yang akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan yang tidak terbatas. Orang-orang yang merendahkan diri karena merasa dirinya tidak mampu. Saudara dan saya, bangkitlah. Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Dia siap menolong kita. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Percaya, Dia Allah yang tetap sama, dahulu, sekarang, selamanya. Dia sanggup menolong kita. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit percaya dengan iman, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Walaupun saat ini engkau belum melihat, namun engkau percaya. Itulah iman yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan nantikanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas menaungi hidup kami. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, supaya keadaan pandemi ini semakin menurun ya Tuhan, dan virus yang baru Omikron tidak mewabah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua kegiatan ekonomi, studi, pekerjaan, usaha, semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa curahkan pertobatan bagi bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh taat kepadamu dan mentaati juga pemerintah yang Tuhan telah tetapkan sebagai wakil daripada Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, bagi saudara yang merasa diberkati, saudara boleh memberikan kesaksian lewat media sosial ini, dan saudara juga boleh men-share bagi teman-teman saudara, sehingga kita semua boleh bertumbuh dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.